Dan kini sejumlah nama digadang-gadang akan menjadi pengganti Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar, mulai dari kader senior seperti Kahar Muzakir, Bambang Susatyo, dan Agus Gumiwang, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Nama Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia muncul dalam bursa calon Ketua Umum Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, enggan mengomentari nama-nama calon pengganti Erlangga yang kini beredar tersebut. Doli hanya menegaskan nama PLT Ketum akan dibahas dalam rapat pleno Selasa mendatang. Nama Bahlil Lahadalia disebut-sebut sebagai salah satu calon pengganti Erlangga meskipun dirinya sudah tak lagi menjabat sebagai pengurus DPP Partai Golkar. Bahlil Lahadalia lahir di Banda, Maluku pada 7 Agustus 1976. Bahlil resmi dilantik sebagai Menteri Investasi Kepala BKPM di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 pada 28 April 2021. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang merupakan nama lain yang muncul sebagai Caketum Golkar. Agus menjabat sebagai Menteri Perindustrian di periode kedua kepemimpinan Jokowi. Sementara di periode pertama, Agus sempat bertugas sebagai Menteri Sosial selama 1 tahun. Sebelumnya Agus merupakan anggota DPR sejak tahun 1999 hingga 2019. Agus Gumiwang bukan nama baru di Partai Golkar. Di partai berlambang pohon beringin tersebut, Agus sempat menjabat sebagai Ketua DPP berbagai bidang hingga Wakil Ketua Umum. Sejumlah elit Golkar menilai pelaksana tugas atau PLT Ketum Golkar seharusnya dijabat oleh Kahar Muzakir yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang Kepartaian Partai Golkar. Kahar saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi 11 DPR. Kahar Muzakir telah aktif dalam keorganisasian Partai Golkar sejak 1984. Kahar saat itu menjabat di DPP AMPI Sumatera Selatan hingga tahun 1989. Kemudian Kahar juga pernah menduduki kursi Wakil Ketua DPD 1 Golkar Sumsel pada 1998 hingga 2004. Nama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo juga turut masuk dalam bursa Caketum. Bambang Susatyo atau akrab disapa Bamsud saat ini menjabat sebagai Ketua MPR. Bamsud mengawali karirnya sebagai wartawan hingga menjadi pemimpin redaksi majalah Info Bisnis pada usia 29 tahun. Sebelum akhirnya terpilih menjadi anggota DPR pada tahun 2009. Keterlibatan Bamsud di Partai Golkar dimulai sejak tahun 1980 sebagai aktivis AMPI. Bamsud kemudian ditunjuk menjadi bendahara umum Partai Golkar pada tahun 2014 hingga 2016. Saat ini Bamsud diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Liputan PTV. Sementara itu, politikus Yusuf Hamka alias Bapak Alun resmi mundur dari keanggotaan Partai Golkar pada hari ini. Tidak hanya dari Partai Golkar, Bapak Alun juga mundur dari kontestasi pilkada. Tiba di kantor DPP Partai Golkar pada Senin pagi, pria yang akrab disapa Babah Alun ini membawa surat pengunduran diri untuk diserahkan kepada Sekjen Partai Golkar. Dalam keterangannya, Yusuf Hamka mengatakan bahwa menurutnya politik terlalu keras dan tidak sesuai dengan dirinya. Tak hanya itu, Yusuf Hamka pun tidak menampik jika pengunduran dirinya berkaitan dengan dinamika yang terjadi di Partai Golkar, yakni mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Logo Golkar, Bang. Saya ke atas dulu. Pak Erlangga ya, Pak? Enggak juga, saya kebenaran memang sudah berpikir lama. Sebagai manusia yang beradab, beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih. Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di sampingnya. Pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menimbulkan berbagai spekulasi terhadap Pilkada 2024. Sebelum Erlangga mengundurkan diri, Partai Golkar telah memberikan dukungan kepada kader Gerindra Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jabar. Partai berlambang pohon beringin ini pun tengah menyiapkan kader untuk mengisi posisi calon wakil gubernur Jabar sebagai bagian dari kesepakatan. Nama Yusuf Hamka sebelumnya menjadi satu dari sejumlah kader Golkar yang menerima instruksi untuk mendampingi Deddy Mulyadi di Pilkada Jabar. Instruksi dari Erlangga yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Golkar juga diberikan kepada Atalia Praratia,
Ade Ginanjar, hingga Ahmad Hidayat. Namun demikian, Babah Alun, sapaan Jusuf Hamka, resmi mengundurkan diri dari Partai Golkar pada hari ini. Babah Alun pun memastikan dirinya mundur dari kontestasi Pilkada Jawa Barat setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai pengurus Partai Golkar. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang, mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Sementara itu di Pilgub Jakarta, Partai Golkar bersama Koalisi Indonesia Maju akan mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Meskipun demikian, jatah wakil masih dalam pembahasan. Ketua DPD Golkar Jawa Barat Aceh Hasan Syadzili memastikan mundurnya Erlangga tidak akan mempengaruhi keputusan Golkar yang telah dibuat sebelumnya untuk Pilkada 2024. Aceh memastikan Golkar tetap memberikan rekomendasinya untuk Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar. Begitu pula dengan rencana pengusungan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta tetap berlaku. Oh enggak, ini kan cuma Pak AHA aja. Ya cuma Pak AHA aja. Itu hak-haknya beliau. Kan belum ditetapkan juga secara resmi bahwa Pak Yusuf Hamka sebagai calon wakil gubernur baik di Jawa Barat maupun di DKI Jakarta. Menurut Aceh, rencana yang sudah disusun untuk menghadapi Pilkada serentak tahun 2024 tetap sama. Strategi tersebut termasuk dengan figur-figur yang akan maju dalam kontestasi politik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Tim Liputan, BTV. Lantas akan seperti apa dampak dari mundurnya Erlangga Hartarto terhadap kontestasi di Pilkada khususnya untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat? Untuk mengulasnya kita sudah bergabung dengan Arya Budi, pengamat politik UGM. Selamat sore Mas Arya Budi. Selamat sore Mbak Zaza. Baik, selamat sore. Terima kasih telah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Mas Arya Budi, jika kita membahas terkait yang lagi hot nih di dunia politik nasional, khususnya terkait dengan mundurnya Ketua Umum Golkar dari kursinya, Erlangga Hartarto, ini sebenarnya bisa dikatakan menimbulkan banyak spekulasi dan tanda tanya karena tidak ada dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan, tiba-tiba mengatakan pengunduran dirinya melalui media sosial. Nah, tetapi jika kita melihat dampak dari pengunduran diri Erlangga Hartarto ini dan kita kaitkan dengan statement yang ia katakan dalam durasi 6 menit tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan ada keutuhan partai dan stabilitas pemerintahan. Anda melihatnya dampak dari pengunduran diri ini seperti apa terkait dua hal tersebut? Iya, struktural ya. Jadi dampaknya tentu struktural. Kenapa? Karena kita akan menghadapi pilkada ya seluruh, bukan hanya partai politik tapi juga publik, tapi kita sedang bicara partai politik. Jadi Golkar dan seluruh partai politik akan menghadapi pilkada serentak 2024 yang melibatkan 500 lebih ya, 545 kabupaten kota dan provinsi. Dan itu akan dibuka oleh KPU pendaftarannya di 26-27 Agustus, di mana ketua umum itu menjadi tingkat penting ya, secara harfiah tanda tangan ketua umum itu menjadi sangat krusial. Nah, artinya apa? Beberapa surat rekomendasi yang dikeluarkan Golkar beberapa minggu terakhir, nah bisa jadi akan berubah jika akan terpilih ketua umum baru atau ketua umum sementara atau PLT menjelang pendaftaran di akhir bulan Agustus. Nah, implikasinya menjadi sangat struktural karena itu berpengaruh terhadap ratusan calon atau kader Golkar yang maju sebagai nomor satu ya, entah bupati, wali kota atau gubernur maupun nomor dua wakilnya. Nah, karena Golkar suka atau tidak di bawah Erlangga justru mendapatkan electoral success pasca pemilu 2024 ini ya, Februari kemarin, dan itu yang sebenarnya membuat kejutan. Jadi bukan hanya tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada statement video beredar Pak Erlangga mundur, tetapi kemunduran dirinya itu terjadi di tengah electoral success di bawah kepemimpinan dia, yaitu perolehan suara DPR RI yang meningkat. Ya, dan kedua, Golkar juga untuk pertama kalinya sejak satu dekade terakhir berhasil mengantarkan capres cawapres yang didukung, karena di 2014-19
mereka mendukung Prabowo dan kalah. Nah, itu yang kemudian menjadi kejutan. Kenapa? Karena ketua umum partai biasanya sekuat mungkin mempertahankan posisinya meskipun dia gagal dalam pemilu. Nah, ini tidak. Ketika pemilu berhasil di bawah kepemimpinan justru muncul. Tentu spekulasi muncul, tadi ada dua variabel terkait dengan internal partai, dan kedua adalah terkait dengan pemerintahan. Tentu di dalam pemerintahan orang bisa berspekulasi, berbicara soal eksekutif, ada presiden di sana, komposisi kabinet, menteri, platform dan seterusnya, yang bisa jadi itu membangun dinamika tersendiri. Apalagi Golkar adalah partai dengan pemegang saham yang cukup lumayan, ya, bukan jenis partai yang presidensialis dengan patron tunggal, ya, seperti di beberapa partai lain. Nah, Golkar itu adalah salah satu partai di mana faksi atau kelompok politik di dalam organisasi partai cukup jamak, ya, bukan hanya satu atau dua, tapi multiple, ada cukup banyak orang kuat yang berpengaruh di sana, yang kemudian berimplikasi pada soliditas tadi. Nah, itu yang kemudian salah satu menjadi alasan dan implikasinya, apalagi per Oktober akan terjadi transisi. Jadi bukan hanya pilkada, tetapi juga terkait bagaimana komposisi platform, misalnya kementerian di bawah kabinetnya Prabowo Gibran, itu juga akan terdampak. Kenapa? Karena Golkar juga adalah partai dengan kekuatan politik terbesar di dalam koalisi Indonesia Maju. Ya, karena kita tahu PDIP kecil kemungkinan bergabung, dan sementara Gerindra, yaitu partainya capres terpilih Prabowo, masih kursinya di bawah Golkar. Nah, itu yang kemudian menjadi sangat urgent, ya, mundurnya Erlangga bukan hanya mengubah dinamika internal, tetapi juga interaksi antar partai atau interparti politik di dalam politik Indonesia di beberapa bulan ke depan, karena ada pilkada November dan transisi pemerintahan di Oktober. Baik, memang jika kita melihat juga capaian dari kepemimpinan Erlangga khususnya di Pilpres 2024 ini dan juga Pileg, sebenarnya kalau kita lihat secara indikator dan juga parameter keberhasilan kepemimpinan, justru sebenarnya capaiannya oke, ya Mas, ya. Tetapi justru dikejutkan dengan mundurnya ia dari kursi Ketua Umum Golkar. Tetapi kan di satu sisi kemarin juga dikatakan oleh Aceh Hasan tidak akan ada yang berubah terkait dengan calon-calon yang sudah diberikan rekomendasi oleh Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada serentak. Apakah statement dari pimpinan teras tersebut sudah cukup kuat untuk dapat menjamin tidak akan ada perubahan dalam percaturan siapa yang akan diusung dalam Pilkada serentak? Untuk beberapa daerah bisa jadi tidak berubah, Mbak. Misalnya daerah dengan trajektori elektoral yang sudah terekam di berbagai survei. Misalnya ada Hovifah di Jawa Timur, ya, kemudian ada Bobi di Sumatera Utara, misalnya. Nah, itu bisa jadi tidak berubah. Tadi beberapa daerah ada potensi berubah karena sekali lagi, ketua umum itu adalah penandatangan penting di dalam rekomendasi pengusungan atau nominasi partai. Kalau menggunakan PKPU nomor 8 tahun 2024, ya, yang menjadi basis legal pencalonan kepala daerah melalui partai, disebutkan bahwa ya harus ada surat rekomendasi atau di sana disebutkan semacam model pencalonan partai, ya, parpol gitu. Nah, itu harus ada yang disebut dengan pimpinan partai politik pusat, yang merujuk dijelaskan dalam PKPU adalah ketua umum dan sekjen. Baik. Nah, PLT misalnya nanti setahu saya besok akan ada rapat pleno di DPP, itu kita tidak tahu faksi mana yang menang. Apakah misalnya Pak Erlangga sudah menyiapkan penerusnya, atau ada faksi lain yang berusaha untuk menggeser kepentingan politik dari kelompok Pak Erlangga selama ini. Nah, itu yang kita masih menunggu bagaimana dinamika internal itu akan mengeluarkan ketua umum sementara. Itu satu hal. Hal kedua adalah setelah pilkada juga selain ada Oktober, dan untuk memilih ketua umum itu membutuhkan musyawarah nasional, yaitu struktur tertinggi di dalam partai, dan itu akan menciptakan dinamika baru yang beyond pilkada. Baik, memang sebenarnya menarik juga jika kita kulik perspektif dari internal Golkar sendiri, ya, mengenai pembahasan kita dampak dari mundurnya Erlangga Hartarto. Tetapi sayang sekali kami sudah mencoba untuk menghubungi beberapa kader ataupun elit di Partai Golkar, tetapi tidak ada yang bisa bergabung dalam sore hari ini. Namun kita lanjut ke pembahasan, ya Mas, terkait dengan dampak dari mundurnya Erlangga Hartarto ini. Anda mengatakan ini tentu akan ada peran-peran penting, ya, khususnya sebagai jabatan ketua umum dalam menyiapkan kebijakan dan juga strategi dalam Pilkada serentak 2024 yang akan kita hadapi.
hadapi. Nah, berbicara mengenai beberapa wilayah yang sangat seksi seperti di Jawa Barat, ada Deddy Mulyadi dan juga ada di Jakarta yang dikatakan ini akan mengusung Ridwan Kamil. Nah, menurut Anda mekanismenya akan seperti apa nih untuk menggodok calon wakil gubernur khususnya di Jawa Barat ya untuk mendampingi Deddy Mulyadi yang dikatakan ini sudah menjadi jatahnya Golkar. Karena kan Anda juga mention bahwa ini akan ditentukan dalam rapat pleno dan apakah rapat pleno ini memutuskan munaslup. Sementara kita tahu di satu sisi juga Golkar ini kan seperti rumah besar, banyak faksi di dalamnya. Akan menarikkah atau seperti apa justru nanti? Ya, orang bisa menyebut bisa jadi tetap konsisten, tapi orang lain juga bisa menyebut akan muncul kocok ulang atau dinamika orang-orang yang menguat ya, misalnya RK, misalnya sudah ada muncul Deddy Mulyadi dan kemudian dideklarasikan kemarin oleh Golkar ya, atau dinyatakan oleh Golkar bahwa Golkar mendukung demo di Jabar sehingga dalam tanda petik RK di Jakarta, apalagi RK sudah ketemu Erlangga, nah bisa jadi RK harus ketemu oleh ketua umum yang baru jika kemudian untuk mempertahankan tiketnya di Jakarta. Kalau tidak kartunya akan mati ya. Di Jabar itu ada Deddy Mulyadi dan di Jakarta kosong. Nah, tetapi sekali lagi Golkar adalah bukan satu-satunya partai yang mampu mengusung calonnya di dalam pilkada dan terutama di daerah-daerah kunci ya. Daerah-daerah kunci adalah daerah-daerah dengan populasi pemilih yang fantastis ya, yaitu 3 Jawa plus ya, DKI Banten ya, meskipun di luar Jawa ada Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan yang proporsi pemilihnya di atas 3%. Nah, praktis tapi di 3 Jawa itu ya, Jabar, Jateng, Jatim plus DKI dan Banten memang populasinya sangat gemuk ya. Nah, itu saya pikir Golkar harus berkomunikasi juga siapapun yang terpilih menjadi ketua umum sementara nanti di rapat pleno atau komposisi DPP, tapi saya pikir komposisi tidak banyak berubah karena mereka hanya punya kepentingan mengisi ketua umum dan kemudian mendaftarkan ke Kemenkumham. Nah, karena KPU harus mendapatkan salinan dari Kemenkumham, tanpa itu KPU tidak punya otoritas legal untuk memastikan siapa ketua umumnya. Nah, kembali lagi ke komposisi itu. Nah, Golkar saya pikir tidak mungkin tidak terkait dengan bagaimana perilaku partai politik terutama di dalam koalisi Indonesia Maju dalam nominasi kandidat di daerah kunci itu tadi, terutama di Jawa Barat dan DKI. Kenapa? Karena perolehan suara Golkar di DPRD di masing-masing provinsi itu tidak cukup untuk memenuhi syarat pencalonan. Nah, sehingga ada partai kuat lain yang dia harus ajak komunikasi. Ya, misalnya Gerindra sudah mengunci Deddy Mulyadi, bisa jadi RK tidak banyak berubah karena RK juga menjadi salah satu calon atau elit di koalisi Indonesia Maju yang angkanya cukup lumayan memepet Anies Baswedan. Nah, sehingga jika kita membaca peta elektoral itu bisa jadi juga tidak banyak berubah ya terkait dengan pencalonan, karena partai politik atau koalisi atau gabungan partai politik itu berkepentingan untuk menang dalam pilkada, bukan hanya kadernya sendiri, tapi mereka adalah yang penting menang dulu. Nah, logika elektoral ini yang juga menjadi determinan, bukan hanya terkait dengan kursi ketua umum yang mengisi partai politik. Ya, jadi selama kandidat atau kader atau tokoh di dalam partai Golkar maupun elit koalisi Indonesia Maju yang mempunyai potensi elektoral, misalnya Ridwan Kamil tidak berubah, saya pikir tidak terlalu banyak mengubah kesepakatan politik baik di internal Golkar maupun di dalam koalisi yang melibatkan Golkar. Baik, terakhir Mas Arya, jika melihat kondisi per hari ini ya, menurut kacamata analisa Anda, meskipun besok baru akan dilakukan rapat pleno, apakah ada kemungkinan munaslup Golkar ini akan dimajukan untuk dapat menentukan siapa ketua umum baru sampai dengan nantinya pelaksanaan pemungutan suara 27 November, atau akan berjalan dengan PLT saja sudah cukup untuk dapat mengawal proses tersebut? Analisa Anda seperti apa? Karena ada sejumlah nama ya saat ini diprediksi akan menggantikan Erlangga Hartarto di kursi Golkar 1. Ya, kemungkinannya 50-50 per hari ini untuk munaslup sebelum transisi pemerintahan dimulai di tanggal 10 Oktober ya, nanti pelantikan presiden baru dan Prabowo Gibran menjadi capres presiden wapres Indonesia dan kemudian Jokowi demisioner. Kenapa? Dalam tradisi leadership
selection di Golkar, yaitu pergantian kepemimpinan, ketua umum biasanya mempunyai platform sebagai posisi di kabinet. Ya, biasanya kalau di Golkar itu platformnya adalah perekonomian. Nah, dulu misalnya ada Abu Rizal Bakri sebelum jadi ketua umum itu adalah Menko, begitu juga Yusuf Kala ketika terpilih menjadi Wapres di 2004. Nah, di Golkar biasanya menggunakan pendekatan itu karena partai ini lahir dari kekuasaan, ya, yaitu Orde Baru, ya, bukan dari bottom up, meskipun akhirnya mempunyai jejaring akar yang cukup kuat dari mekanisme top down itu. Nah, partai yang lahir dari kekuasaan mempunyai gen untuk berada dekat dengan kekuasaan, sehingga ketua umum partai itu kemungkinan besar dekat dengan kekuasaan. Dan hal yang paling sederhana untuk menjelaskan kedekatan itu adalah apakah dia memegang jabatan di kabinet atau tidak. Jika membaca itu, kemungkinan Munaslup sebelum Oktober itu masih berpotensi dilakukan. Apalagi desas-desus itu sudah muncul setelah pemilu Februari kemarin. Baik, kita akan nantikan ya Mas Arya sama-sama seperti apa hasil rapat pleno besok dan kelanjutan kepemimpinan di partai berlogo pohon beringin tersebut. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama dengan kami, pengamat politik UGM. Salam sehat.